Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak TM PLN Unit Indo Distribusi Aceh, yang kami hormati Bapak Ibu SRM PLN Unit Indo Distribusi Aceh, serta yang kami muliakan Ustadz Bukhari MAD SAG. Tausiah kita pada siang hari ini dengan tema nikmat mata. Juga yang kami hormati Bapak Ibu yang berhadir di musala ini, serta juga yang kami hormati YouTuber kita Ustadz Endang Mamat. Bisa langsung di YouTube buka channelnya dan Ikhlas Hati. Tapi jangan lupa di like dan subscribe. Beliau adalah pensiunan PLN wilayah Aceh, tepatnya di bagian konflik. Demikian informasinya. Pada Ustadz langsung aja kita persilakan. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ya, saya tidak menyebutkan satu persatu, saya sebutkan semoga kita semua yang berada dalam musalla ini, semoga kita mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, untuk siang yang mulia ini kita memberikan mungkin mau'izah hasanah, mungkin pelajaran ataupun pengajian
ataupun dengan ceramah. Tak lama-lama, mungkin barang 25 menit atau 30 menit ya. Semoga bermanfaat. Kerana pepatah Aceh, boh labu tanah surga nikmat, boh pisang berat mangat on lembu, hudip lam dunia ingat peringat, mangat selamat truk dalam kubu. Nah yang nombor. Nah, ada yang tidak tahu? Ada ya. Karena ini bahasa Aceh ya. Mungkin ada juga enggak ada bahasa Aceh, mungkin ada beberapa orang bahasa Aceh diterjemahkan dah ya. Oh 50%. Buah labu tanah surga nikmat. Buah labu itu kan buah labu. Itu kalau bisa dilaku, bisa dikerjakan, diolah menjadi timpahan tu luar biasa buah labu. Di buah labu. Buah labu tanah surga nikmat. Maka kita bicara nanti nikmat mata. Tapi senikmat-nikmatnya itu yaitu surga. Dalam surga itu nikmat yang sangat terbesar. Habis itu ada lagi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam dunia ini saling nasihat menasihati. Artinya saling ingat-ingat. Untuk apa? Supaya kita selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan ini kita bertopik atau tema iaitu yang singkat nikmat mata di dunia ya. Nikmat mata. Sebelum kita bicara nikmat mata, kita bicarakan sedikit tentang nikmat. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan atau menerangkan kepada kita atau menyampaikan dalam Quran. Firman Allah SWT banyak sekali surat ayat yang membicarakan tentang yaitu nikmat. Yang pertama kita bisa lihat Quran surat Al-Kautsar pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau. Di sini maknanya memberikan kepada engkau Muhammad dan juga untuk kita selaku umatnya, yaitu nikmat yang banyak. Banyak luar biasa nikmat. Kemudian berapa jumlah nikmat itu yang banyak itu? Sanggupkah kita hitung? Tidak. Tidak sanggup dihitung. Ini saya jelaskan ayat Quran. Nanti dilihat juga Quran surat ada 2 tempat, An-Nahl ayat 18. Kemudian pada Quran surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha. Maknanya tak hingga. Kita ini enggak sanggup kita hitung karena begitu banyak nikmat Allah. Itu luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya begitu banyak nikmat Allah tidak sanggup kita hitung, ternyata tidak ada sedikit pun dari kita. Tidak ada dari kita. Nikmat yang ada di sama kita ini, nikmat Allah ini tidak ada dari kita, tidak ada. Juga dilihat Quran surah An-Nahl ayat 53. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa saja itu nikmat yang ada sama kamu, kata Allah, fa min Allah, maka dari Allah. Dan apa saja itu nikmat sama kamu, fa min Allah, dari Allah. Tidak ada dari kita. Tidak ada kita. Nah, kemudian selanjutnya nikmat banyak tak sanggup dihitung dan tidak ada dari kita, berarti semuanya dari Allah. Nah, kemudian Allah tidak minta sedikit pun bayaran nikmat itu. Ya Allah berikan ya, nikmat ya. Luar biasa. Allah tidak minta sedikit pun bayaran.
Nikmat kan ada dua, ada nikmat sughra, kecil, dan nikmat kubra, nikmat besar. Kalau Ibnu Qayyim bilang nikmat ada dua, satu namanya nikmat mutlak, satu muqayyadah. Mutlak itu yang pasti, yang dari mutlak dari Allah, satu lagi juga dari Allah tapi nisbi rasanya. Nah, sidang jamaah, jadi tidak Allah minta bayaran dari nikmat yang Allah beri itu. Cuma satu Allah minta, tidak banyak, satu aja, yaitu mau bersyukur. Mau bersyukur. Quran surah Ibrahim kata Allah dalam ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim pada ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah telah memaklumkan atau telah menyampaikan kepada kamu, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Ini kan pakai kalimat la itu sungguh-sungguh benar-benar ku tambah nikmat itu. Nah, jika bersyukur Allah tambah nikmat. Tapi Allah buat peringatan rambu-rambunya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika artinya ada barang siapa yang kufur, ingkar, tak mau bersyukur atas nikmat Allah, nah, azab Allah itu sangat dahsyat, sangat pedih, sebagaimana Qarun. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali, nikmat banyak yang Allah berikan kepada kita, tidak sanggup kita hitung, semuanya dari Allah. Sedikit Allah pun tidak minta bayaran, yang Allah minta yaitu untuk dia bersyukur. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat itu ada tentang, sekarang kita masuk tentang nikmat mata. Ya, kita salah satu nikmat Allah tu hari ini, karena banyak sekali nikmat Allah. Ini kita lihat tubuh saja, ya. Di tubuh kita ini nikmat Allah yang luar biasa. Ada kaki, ada tangan, kan? Ada mulut, ada mata, ada hidung, semuanya. Inilah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan bagaimana cara menempatkan pada suatu pada tempatnya, dan nanti kita pun beribadah kepada Allah. Tangan, ya, tangan pergunakan pada tempat yang dibenarkan oleh Allah, berarti tidak mencuri, tidak menampak orang, ya. Kaki juga demikian, tidak melangkah pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, makna itu bersyukur dengan kaki. Juga dengan pendengaran, dengan telinga kita dengar yang dibenarkan oleh Allah. Satu lagi dengan mata dan juga banyak lainnya. Nah, kita fokus untuk hari ini bagaimana tentang nikmat mata, sidang jamaah. Nikmat itu baru terasa bermanfaat sekali ketika nikmat itu kadang-kadang ya bermasalah ataupun tidak ada lagi. Kaki, kapan rasanya luar biasa bersyukur kaki? Ketika ada kaki dulu, kemudian tidak ada lagi, maknanya kecelakaan, terpotong, diamputasi, baru ya Allah terasa. Kehilangan itu baru terasa. Nah, juga mata, sedang jamaah. Nah, ini mata. Mata ini ya bisa melihat. Maka nikmatnya mata yaitu bagi orang yang bisa melihat ini luar biasa. Ya, tentu melihat bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa dengan nikmat mata. Tapi kata Allah sangat sedikit orang bersyukur, terutama dengan mata, sehingga ada kaitannya mata, telinga, mata, hati. Nanti dibalik oleh Allah, hati, mata, telinga. Nah, ini nikmat Allah ini yang sangat sedikit orang untuk bersyukur. Lihat Quran, tadi saya baca Quran surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun.
Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kita ini tidak bicara tentang orang tua, ya. Kalau kita bicara itu panjang luar biasa, ya kita mengeluarkan air mata, ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari mim butuni ummatikum, dari perut ibumu. Kita sedang jamaah. Kita pernah situ. Kemudian, ya. Allah kharajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa, sedikit pun tak apa-apa, tidak apa-apa kita. Baru selanjutnya wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan kamu pendengaran. Ini Allah berikan pendengaran, wal absar, penglihatan mata, wal afidah, hati. Nanti ada juga qalbun, qulubun, ini yaitu dengan afidah, yaitu hati nurani. Apa yang diinginkan oleh Allah terhadap dengan tiga benda ini, tiga pemberian Allah ini, telinga, mata dan hati, la'allakum tashkurun, semoga dia bersyukur. Tapi kepada kata Allah di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 23, qul huwallazi ansha'akum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan dialah Allah yang menjadikan dan menciptakan kamu, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Artinya sedikit sekali orang yang bersyukur terhadap yang tiga itu. Sedikit sekali. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita sampaikan ini, mari kita untuk yaitu memberikan perhatian kita, ya bukan mata saya semua nih, tapi untuk ini mata sedang jamaah. Ya. Nah, bagaimana cara-caranya supaya kita bisa mensyukuri dengan nikmat mata, ya. Di antaranya sedang jamaah pertama kita harus ada itu mengucapkan hamdalah. Ya, walaupun ini bukan nikmatan. Hamdalah itu kalimah yang diberikan kepada mata. Begitu kita ada mata, alhamdulillah, ada mata. Ya. Dulu saya bawa buku ini, buku notes kecil ini. Ini buku ini sejak tahun 2000. Saya tamat kuliah tahun 1994 KKN ke Sabah. Ini buku ini satu kolom itu saya tulis dengan dua baris tulisan bahasa Indonesia kecil, pakai pulpen, tidak pakai kacamata. Saya tulis dengan bahasa Arab juga dengan bahasa Indonesia kecil. Dulu pakai luar biasa. Ternyata sedang jamaah, ya, usia kita ya tambah, sebenarnya Allah berikan rambu-rambu untuk peringatan pada kita. Nah, baru ternyata nikmat mata itu pelan-pelan Allah ambil sedikit. Nah, ternyata begitu saya ambil buku ini tidak bisa lagi baca. Enggak bisa lagi karena kecil sekali. Nah, sekarang harus beli kacamata. Nah, baru beli kacamata, pasang kacamata, baru bisa dilihat. Bisa kita baca. Nah, begitulah sebenarnya. Maka ketika dulu kan mata sedikit aja Allah ambil, kabur sedikit, dan bermasalah. Nah, kemudian pakai kacamata. Nah, kemudian masalahnya lagi sedang jamaah, enggak ada kacamata nanti. Ya, saya ada kacamata dua, satu di tempat sekolah, satu di rumah. Ini kaca hanya untuk membaca saja. Kemarin waktu saya pakai, kemudian jatuh, patah satu. Bermasalah ekonomi lagi. Dengan persoalan dengan mata. Padahal mata sedikit kabur pakai kacamata. Pertama uang beli kacamata dulu. Walaupun 25.000. Ini kan 25.000. Kalau pergi ke optikal mulai dicek semuanya, gagahnya enggak cukup. Ini 25.000 jangan dilihat. Ya, 25.000 murah. Hanya untuk bisa baca. Nah, satu patah. Nah, kemudian sedang jamaah apalagi itu ya, yang pakai dua kacamata, kemudian harus pakai terus. Tidak bisa dilepaskan lagi sampai main bulu tangkis. Nah, saya juga main bulu tangkis sebagai olahraga. Ada di arena futsal, kemudian ada di Dekranas sama Pengku.
ada juga di Humdan. Ada kawan saya pakai kacamata, selalu pakai kacamata dengan main. Nah, begitu ya, pakai kacamata. Buka, kemudian dia pun dilap keringatnya. Nah, kemudian satu masa jatuh, pecah, tidak bisa main lagi. Begitulah sidang jamaah ternyata. Tapi ya, kalau perhatian sekali ini luar biasa mata ini. Nah, ya. Nah, kemudian sidang jamaah cara mensyukuri nikmat dengan mata, tentu mata ini pergunakanlah pada tempatnya. Itu satu, maka gunakanlah mata untuk membaca, yaitu tilawah, baca Quran. Nah, sebagaimana setiap bulan Ramadan ya. Ini bukan di bulan Ramadan saja, ini bukan dipasang niat sebulan Ramadan one day one juz. Satu hari satu juz harus sampai. Nah, ya. Nanti begitu bulan Ramadan ya Allah berlalu, Al-Quran disimpan ya tahun depan kalau panjang umur ya Allah. Kalau ada musibah orang meninggal, sayang. Ya. Nanti setelah Ramadan juga sebagaimana bulan Ramadan one day one juz, satu hari satu juz. Setelah itu juga demikian. Satu hari satu juz, nanti bisa sebulan tamat sekali, setahun 12 kali. Nah, itu kalau satu juz setiap hari. Kalau enggak mungkin one day one bar, satu hari satu lembar. Boleh juga. Ini habis Ramadan nanti. Dengan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan one day one bar, satu hari satu lembar. Satu juz 10 lembar, berarti 10 hari, berarti 10 lembar. 30 hari, berarti 3 juz. Dalam setahun, berarti 10 bulan, tamat sekali. Tambah lagi sebulan, pada bulan Ramadan, 2 kali setahun sekali, khatam Quran luar biasa. 1 bulan mungkin ada halangan, atau berhalangan, kecuali perempuan. Kalaupun tidak begitu, tidak one day one bar, paling-paling one day one ayat harus ada. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Tapi jangan diambil panjang-panjang sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Shadaqallahul adzim. Ini tak begitulah. Itu pendek sekali itu pendek tu. Nah, besok lanjutkan lagi. Hari kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Shadaqallahul adzim. Itu terlalu pendek juga. Ya, tapi alhamdulillah dia masih walau pegang Quran bisa baca walau satu ayat. Kalau satu hari jangankan satu juz, satu lembar, satu ayat pun tidak ada, gimana juga habis. Itu tanya pada diri masing-masing. Jangan tanya sama orang. Tanya sama orang. Kenapa saya tidak bisa baca Quran? Atau kenapa saya setiap hari tidak baca Quran? Jangan tanya orang. Tanya sama diri sendiri. Kapan tanya itu? Buat pengakuan sama Allah. Itu bagusnya tahajud, lalu serahkan sama Allah. Ya Allah, dosa apa ya Allah saya telah kerjakan, ya Allah saya buat, ya Allah. Quran tidak bisa saya baca setiap hari satu juz. Jangankan satu juz, satu lembar tidak ada, satu ayat tidak ada. Tanya sama Allah, dosa apa? Nanti baru direnungkan, baru minta taubat pada Allah SWT. Nah, baru ambil lagi. Nah, kembali. Jadi gunakan mata untuk baca Quran. Kedua, baca hadis. Ya. Baca hadis, kan banyak hadis-hadis Nabi yang dibaca, luar biasa. Kemudian membaca buku-buku agama atau buku-buku tentang Islam, itu juga pahala mata luar biasa. Nah, kemudian sidang jamaah saya persingkat banyak, ada 10 di antara itu terakhir yang sampaikan sidang jamaah. Jadi kita mata ini harus itu menghindari dari maksiat kepada Allah. Gimana caranya? Jangan melihat yang diharamkan oleh Allah. Jadi mata ini menghindari dari maksiat, ya, menghindari dari maksiat. Jangan melihat barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT, tapi lihatlah yang dibenarkan oleh Allah, yang mendapat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Di antara itu sidang jemaah ini gunakan setiap hari. 6. Ya, melihat saja dapat pahala. Mata ini kan tidak ngomong dia. Dengan melihat saja pahala luar biasa. Nah, tip pergunakan dengan baik setiap hari. 1. Mata melihat Al-Quran. Itu mata itu beribadah dia.
mendapatkan pahala ibadahnya mata melihat Quran. Tidak baca ni, tidak baca. Ada Al-Quran, dilihat saja Al-Quran. Melihat Al-Quran itu menjadi ibadah mata, dapat pahala. Al-Quranul Karim. Ya Allah. Melihat saja, belum tangan pegang Quran, belum jemari-jemari nak jari ini dimuka lembar per lembar, belum mulutnya itu bersuara a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, belum. Kemudian juga dia tidak mentadabbur Quran, mempelajari, bukan hanya dibaca saja, tapi dibaca, ada terjemahannya, ada tafsirnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Belum, hanya melihat itu pahala. Itulah Al-Quran, lihat Quran saja. Maka oleh karena itu di rumah kita minimal ada 2 Quran, 2, 1 di dalam kamar, taruhlah di meja atau lemari atau ada tempat khusus dibuat. Saya buat khusus. Nah, taruh Quran di situ. Kenapa? Karena setiap kita masuk ke kamar ada melihatlah Quran. Sebelum kita tidur lihatlah Quran. Karena sekarang ini tidak bisa lagi bahasa Aceh lekang. Nah, tidak bisa dilekang dengan kita. Apa lekang ya? Tak bisa lagi pisahkan dengan kita, ya kan? Tak bisa dipisahkan lagi, kemana-mana ada dia. Kemudian dikamarkan, bahkan ke WC pun kita bawa, ya kan? Nah, di tempat tidur kan, di tempat tidur kita taruh di tempat yang bisa kita jangkau. Gitu kita tidur, kalau ada telepon ada, tinggal ambil. Maksud saya tadi ada Quran di situ. Walaupun kita tidur, rasa-rasanya begini. Kalau ada panggilan orang, ada panggilan dengan HP, nah sebelum kita lihat HP, lihat Quran dulu. Nah, begitu lihat HP, ambil. Nah, gitu. Nah, kemudian satu lagi bisa juga ya di tempat ruangan keluarga. Nah, ruang keluarga, tapi cari juga ada tempat itu lemari ataupun meja, tapi ada rehannya, taruh Al-Quran di situ. Ini saya hari ini menyampaikan hanya melihat saja, apalagi waktu kita ambil baca ya. Nah, taruh di situ satu lagi. Nah, ya di ruang tamu enggak usah. Yang ketiga, dalam kita berangkat, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita, itu ada mobil. Nah, taruh satu lagi depan mata kita. Ya, lagi kita bawa mobil, nah, taruh satu Al-Quran di situ. Nanti kadang-kadang ada waktu kita ambil, kita buka, kita baca. Nah, taruh di situ. Masya Allah, pahala melihat Al-Quran walaupun dalam perjalanan luar biasa. Nah, kemudian yaitu satu lagi di tempat kerja. Di tempat kerja, nah, kan ada meja kita. Kalau kami guru ada meja kecil sedikit. Nah, taruh buku-buku, ada absen-absen, kemudian semua daftar nilai. Nah, taruh Quran satu. Jadi setiap hari kita dulu begitu masuk ke sana kita melihat Quran. Ini baru satu hanya melihat, apalagi kita tadi ambil buka baca, apalagi dengan terjemahannya, tafsirnya bisa tadabburkan, bahkan Al-Quran itu dihafal luar biasa. Nah, itu ambil. Nah, itu dengan melihat, ini pahala mata melihat Quran. Kedua hanya melihat, seperti keadaan. Kedua melihat saja dapat pahala, yaitu melihat Ka'bah. Ka'bah itu dilihat dapat pahala. Nah, orang-orang yang belum pernah ke sana, ya kita ibadah di sini, ya menghadap kiblat, ya. Nah, begitu mau sampai di sana, alhamdulillah Allah berikan nikmat, kita umrah ataupun haji, begitu tiba di Masjidil Haram, nah, itu ada namanya tawaf kudum, baru sampai, masya Allah, begitu mau jalan nampak yaitu pojok sedikit, ya, yaitu Ka'bahnya, masya Allah. Kakinya tidak bisa melangkah lagi. Ya, terharu luar biasa, air mata mengalir, hati masya Allah, tuh ya Allah dulu ya, kita tanah air hanya bisa ya istilahnya menghadap kiblat kita salat, ini di depan, salat di depan Ka'bah, masya Allah. Itu melihat Ka'bah itu pahala. Nah, tapi ada juga orang mungkin begitu lihat Ka'bah biasa saja, hanya Ka'bah. Waktu itu biasa loh, yang ngomong biasa, ada Ka'bah biasa, tidak, nggak boleh. Ka'bah itu luar biasa, ya, luar biasa itu Ka'bah. Melihat Ka'bah pahala. Yang tidak ke sana sekarang ada gambar poster Ka'bah,
Ada gambar Ka'bah, bahkan sajadah ada di situ gambar Ka'bah, bahkan ada Hajarul Aswadnya. Nah, sekarang dia HP mudah, tinggal buka aja tulis gambar Ka'bah, langsung bisa dilihat, luar biasa. Nah, ini menggunakan mata dengan melihat saja dapat pahala. Ketiga, melihat air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dilihat dapat pahala. Air Zam-Zam. Nah, satu-satunya air yang bisa diminum sambil berdiri, air Zam-Zam. Kita minum kopi nggak bisa dengan berdiri, air teh nggak bisa, bahkan air mineral biasa nggak bisa. Walaupun pesta-pesta sekarang sudah mulai pergeseran yang luar biasa, ada tempat-tempat orang-orang yang masya Allah kita tidak tahu di mana. Itu sudah ada pesta-pesta, sudah ada, cuma nggak ada lagi taruh meja-meja, kursi-kursi nggak banyak lagi. Taruh nasi terus berdiri ngobrol tuh minum gitu, masya Allah. Ya minum terus sambil berdiri. Itu air Zam-Zam, dia bisa minum sambil berdiri. Melihat air Zam-Zam itu pahala. Kemudian baca, dia bahkan Zam-Zam itu kan karena dia air yang dimuliakan luar biasa pada masa ya Nabi Ismail salam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang sampai sekarang luar biasa, sumurnya tidak pernah kering, luar biasa, disuplai kemana-mana di seluruh dunia, luar biasa, air Zam-Zam luar biasa. Maka meminum air Zam-Zam dapat pahala. Baca lagi doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam. Wa saqamin itu pahala luar biasa. Tiga itu melihat Zam-Zam pahala. Kemudian melihat apa lagi dapat pahala sedang jamaah? Yaitu mata melihat orang tua. Mata ini digunakan dengan melihat orang tua. Yang masih ada orang tua, ayah, nama, itu lihat orang tua, tatap wajahnya. Melihat wajah itu, mana lihat mata itu lihat wajah, mana wajah kan bukan hanya muka saja, seluruh tubuh kita lihat. Ayah dan mama pahala. Ayah masih ada ayah, tatap wajahnya. Walaupun kadang-kadang nanti ayah kita dah tua, nanti waktu kita pandang kita lihat, nanti dia minta kadang apa lihat dia, nggak apa ya, lihat dulu berkalau-kalau, mana mau berkalau-kalau, pahala luar biasa. Mama karena tua mereka, pahala luar biasa. Itu yang masih ada ayah dan mama. Kalau tidak ada lagi, mungkin ada itu dokumen-dokumen apa foto-foto, lihatlah. Yang dipajang-pajang, jangan dipajang tuh foto-foto yang bukan. Foto orang tua enggak ada. Lihat fotonya. Ada album-album buka, lihat orang tuanya. Persoalannya kami enggak ada ya. Udah meninggal ayah mama, ada lagi foto-foto, enggak ada lagi, enggak ada pernah dengar. Yang ada kuburan? Enggak ada juga. Tsunami. Enggak ada, jangankan foto enggak ada lagi, enggak ada. Kemudian kubur enggak ada, orangnya pun enggak ada. Ada dah mati, ada insyaallah. Pejamkan mata, kemudian tunggu berapa detik, kemudian tu mungkin menit, itu insyaallah hadir ayah dan mama. Mintakan, ya Allah ampunkan dosa ayah dan mama. Insyaallah nampak itu lelaki super, wanita mulia, ayah ibu kita. Tatap wajahnya, pahala luar biasa. Inilah menikmati kita nikmat mata, miskin nikmat mata. Kemudian yaitu pahala lagi melihat yaitu alim ulama. Kita melihat alim ulama itu pahala mata sedang jamaah melihat para alim ulama. Karena Rasulullah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Rasulullah SAW. Tidak diwariskan harta, tapi itu ilmu yang luar biasa. Alim ulama. Cari ulama yang betul-betul ulama. Saya tidak menyebutkan satu-satu. Cari ulama yang betul-betul ulama. Karena sekarang banyak sekali yang mungkin yang membuat dirinya sebagai ulama, padahal bukan ulama. Carilah ulama yang betul-betul ulama. Lihat wajahnya, duduk sampingnya, dengarkan pengajiannya, masya Allah, itu luar biasa. Duduk saja. Luqman pesan pada anaknya, Taran anaknya, ya bunaya, tidak kenal namanya. Nama anak Luqman nama Taran. Ya, karena ayah selalu panggil ya bunaya. Itu duduk sama ulama pahala. Apalagi ikuti pengajiannya, apalagi bertanya, tatap wajahnya saja pahala luar biasa. Yang terakhir yaitu mata digunakan untuk melihat yaitu tadi Ka'bah. Sekarang kita ada di daerah kita, lihatlah masjid. Masjid, melihat masjid itu menjadi pahala bagi kita. Masjid tempat ibadah itu rumah Allah, masjid menjadi pahala bagi kita. Ini mata saja, apalagi bukan dengan melihat. Itu lagi dengan mendatangi, memakmurkannya, bahkan memberikan sedekahnya luar biasa. Itu yang luar biasa lagi. Ya, pergunakan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya pada kesempatan yang mulia ini ya tentang nikmat mata. Yang pertama, nikmat Allah banyak sekali Allah berikan pada kita.
dan kita tidak sanggup menghitungnya. Nikmat itu banyak tidak sanggup dihitung dan tidak ada pun dari kita sedikit pun, dan banyak begitu banyak nikmat Allah tidak sanggup dihitung. Allah sedikit pun tidak minta bayaran. Ya Allah minta mau kita bersyukur, ya, mau kita bersyukur. Coba ya, lihat nikmat mata. Tadi saya bilang kan sedikit aja bermasalah ya, masuk debu-debu saja, ya Allah. Kadang-kadang masuk kerikil kecil, masya Allah bermasalah, sakit luar biasa. Apalagi kabur, ya, apalagi buta, masya Allah sudah buta dua-dua sudah meraba-raba. Saya dulu waktu kuliah dari dulu tempat di tempat saya minum, ada orang pejabat ya, punya pangkat jabatan, baru pulang di Jerman, dah 3 tanpa orang. Itu ngobrol-ngobrol, semua saya kan dekat dengan saya lagi minum makan. Itu ngobrol-ngobrolnya ternyata karena sudah lama tidak jumpa. Ketemulah dengan sahabatnya Pak ni. Jadi tanya saya dengan dia di mana, baru pulang dari Jerman. Dia membawa anaknya ke Jerman. Mungkin di sini nak semua diatasi, ternyata dia ke Jerman. Itu masa setelah saya ambil kuliah, mungkin sekitar tahun 2022 atau 3. Itu dulu ngobrol-ngobrol, ternyata baru pulang dari Jerman, bawa anak itu dengan penyakit katarak, mungkin tidak bisa diatasi di sini. Ke Jerman, habis uang itu ngomongnya berapa? Enggak banyak juga, 300 juta. 300 juta untuk mata anaknya itu dioperasinya di Jerman. Yang jelas walaupun dioperasi mau ganti mata, yang walaupun diganti mungkin yang jelas bukan mata lagi pemberian Allah, bukan mata yang asli. Itu minta uang 300 juta oleh manusia. Allah tidak minta 1000 pun tak. Manusia minta 300 juta. Itu kata saya dengar dari Jerman itu. 300 juta. Allah tidak minta 1000 pun. Allah punya berterima kasih. Bagaimana cara terima kasih? Mensyukuri atas nikmat mata. Maka lihatlah yang diberikan oleh Allah SWT. Itu Bapak Ibu jamaah. Ya, yang tadi saya ulangi. Maka menggunakan mata, lihat Al-Quran, pahala. Kemudian lihat Ka'bah, pahala mata. Lihat air Zam-Zam, pahala mata. Melihat wajah orang tua, pahala mata. Melihat wajah alim ulama, pahala yang luar biasa. Melihat masjid rumah Allah itu pahala yang luar biasa. Itu sudah yang terakhir itu dengan mata ini juga ada menghindari daripada dengki. Mata ini bisa juga timbul akibat dengki itu daripada mata. Kenapa? Karena mata itu melihat sehingga timbul dengki atau hasad. Ini juga dari mata dilihat orang. Ya, tetangganya beli Honda NMAX kayak Pak Endang kan ada ya, putih mana. Beli NMAX ya, dibilang oh itu dari uang enggak jelas, bilang uang enggak jelas lah. Itu berbelakangan itu akibat melihat kan melihat ada dengki dengan hasad. Kan melihat tuh tetangga ada beli Honda. Itu perasaan. Itu pasti uang enggak jelas. Besoknya rupanya tetangganya beli lagi lain. Apa boleh? Mungkin tempat skrimbetnya tempat tidur yang bagus. Itu uang, pasti uang dari enggak pas lah. Rupanya ada beberapa bulan lagi ataupun sebulan nanti karena sekarang musim panas yang luar biasa, beli AC. Itu pasti uangnya dari korupsi. Kemudian besok berapa kan kita nikmat Allah kan, mencuri nikmat Allah. Bawa lagi kulkas. Bukan 2 pintu, 5 pintu mungkin. 5 itu uang curi. Ya, beli AC ya tetangga, beli kulkas tetangga. Akhirnya yang dingin dia. Bukan ke dingin dia. Akibat AC orang. Akhirnya dah masuk rumah sakit, bawa IGD. Rupanya dari akibat itu dingin. Alhamdulillah nikmat Allah. Ternyata orang yang 3 hari masuk rumah sakit, yang 3 hari ini orang itu yang tadi dapat boleh belanja pergi ke Medan. Karena dapat itu kepercayaan dari mungkin alhamdulillah sedekah atau bagaimana wallahu alam sawab ya, dapat rezeki dia kasih hadiah 1 mobil, walaupun hanya mobil Pajero saja, Pajero biasa lah, Pajero sport lah, bawa pulang karena menikmati, karena syukurikan dia pergi kasih tahu sama tetangganya kemana, enggak ada, kata tetangga lagi, tetangga kita sudah ke rumah sakit bang, kenapa dia masuk rumah sakit 3 hari, kamu abang mana? Enggak, saya ke Medan, dapat alhamdulillah dapat mobil ni. Oh ya, ayo kita kunjung. Kunjung dah, pergi ke rumah sakit, ngobrol. Habis ngobrol, dah kapan masuk rumah sakit 3 hari? Oh, maafkan saya saudara, jiran tetangga saya, kamu mungkin ke rumah sakit, saya ke Medan. Tanya sama yang sakit.
Mak ngapain ke Medan? Alhamdulillah dapat nikmat Allah, kasih mobil satu, mobil apa, Peugeot Sport, mati meninggal. Nah ini akibat itu dengki mata, akibat melihat, jadi membawa hasad dengki. Hati-hati juga ini, jangan begitu ya. Oke, baik, demikian saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejagalan. Mungkin dah jam 1 jam 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Jemaah. Baik, Pak Bukis dulu. Ya, saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, terkait tadi dengan pahala mata. Oh iya Pak. Dengan melihat Al-Quran. Sekarang ini kan zaman tadi, Ustaz. Ya. Dari hati kita, dari kita kita apakah itu untuk pahala? Hampir saya tinggal tapi Pak. Pahala ada ingat per menit untuk membaca Al-Quran. Ini masalahnya hati kita bawa puisi juga. Kalau dapat pahala, apa dapat puisi juga? Itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi masuk keluar tiga, 4, 6. Yang kedua terkait tadi dengan bersyukur. Bersyukur. Jadi kadang-kadang kami ini salah mengartikan bersyukur. Jadi nggak ada semangat untuk jadi jabatan tinggi lagi karena bersyukur apa yang ada. Apakah salah yang Ustaz ya? Iya. Maka bersyukur atau motivasi terbalik. Nah, yang ketiga Ustaz ini terkait dengan hati ya. Ini apakah hati atau mata ya Ustaz? Terkait dengan pribadi saya karena sering membuat moto saya dengan lainnya ya kan moto ini jadi penyakit hati saya. Ini lebih banyak kalau kita kan istilahnya diceritakan merupakan ya kebaikan orang kita ingat ini lupa kita ingat ini wilayah kita ingat malah kita hanya dia orang tadi kita ingatkan dulu sampai mati kita ingatkan dulu. Baik. Pengaruh motor itu saya kadang ngapainnya ini mungkin Ustaz yang ini gimana kita menghilangkan motor ini ya karena kan belum salah pun nggak apa ini ya mungkin demikian 3 dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu karena 3 baru itu ya. Jadi alhamdulillah luar biasa. Jadi Ustaz ini sekarang kan udah zaman udah canggih. Kita ini dalam HP semua apa yang ada, kan? Jadi sekarang kita nggak lagi buka Quran. Kalau mau baca Quran, berarti sekarang ada HP. Nah inilah sama dengan kita. Nah ya, kita ini dalam hati kita ada Quran. Penghafal Quran, hafid 30 juz. Anak kita alhamdulillah sudah 30 juz, ada 2 orang. Satu kakak di Mesir itu kelas 2 aman lu udah hafal 30 juz. Adiknya kan baru juga kelas 2 aman. Adiknya di bawah 20. Ada 4 kami. Jadi kemana pergi dia bawa Quran. Kita bawa Quran. Jadi yang dalam Quran kan dalam hati, tidak dimunculkan di luar, tidak ditulis di badan. Begitu masuk WC, ya tidak apa-apa. HP juga demikian. Begitu belum kita buka, ini enggak masalah. Wah, masuk dalam WC. Yang tidak boleh ketika kita buka aplikasi Al-Quran, ada muncul di depan. Ini Al-Quran, bawa ke WC. Ini enggak boleh. Ketika mati boleh. Ketika hidup, tapi aneh juga bukan itu saja sekarang. Makan bahasa lagi ketika dipanggil bunyinya nada panggilan gitu juga. Nah, ini Masya Allah ada itu nada panggilan dia dalam isi Allah azam pula. Ini yang nggak bisa karena sudah munculkan walaupun nggak nampak nanti tapi dia ada suara nggak bisa apalagi Quran. Dulu banyak sekali itu dulu waktu awal-awal itu kan itu nada panggilannya azan biasanya dari Arab kadang-kadang itu sudes. Ya, begitu ada panggilan, enggak ada sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kan begitu, Masya Allah. Lah misi enggak boleh karena udah muncul suara. Nah, jadi apa enggak apa. Itulah saya bilang, ini kan dalam zaman canggih kita mensyukuri nikmat Allah ada HP. Jadi karena HP ini banyak sekali itu
supaya HP ini bisa bermanfaat untuk kita dan bahkan dia bisa kita bawa ke akhirat bermanfaat, buka aplikasi yang baik. Nah, itu ada aplikasi baik, apalagi buka Al-Quran. Ya. Nah, itulah kalau kita mungkin nggak bisa bawa Al-Quran itu, bawalah HP, tapi munculkan Al-Quran. Ketika melihat Al-Quran, munculkan aplikasi Al-Quran, muncul ayat, nah lihat Al-Quran. Ataupun buat kulitnya ya, kan ada kulit Al-Quran, muncul Al-Quran. Al-Quran juga itu. Nah, cuma dalam bentuk dalam HP. Nah, ini HP ini ibarat kita, Al-Quran di dalamnya. Kita ini ada Al-Quran dalam dada kita. Kemana kita pergi bawa Al-Quran? Luar biasa. Yang kedua tadi bicara tentang bersyukur. Yang bersyukur. Kesal kami kan mensyukuri apa adanya kan. Nah, itu qanaah itu namanya. Itu kalau kita tingkat qanaah, okey. Orang-orang yang sudah silahnya zuhud kepada Allah, itu orang-orang yang sudah warak dengan Allah, kemudian orang yang bahkan sufi tasawuf yang luar biasa. Nah, kalau kita itu qanaah, pemberian ya, rela menerima apa pemberian Allah. Tapi memang kita harus begitu. Ya, mana bersyukur di sini ya, bukan menerima apanya pasrah begitu. Ya, kita tetap harus usaha, ikhtiar dan tawakal. Yang bersyukur begitu dia. Ya, bukan kan usah kalau bersyukurnya apa adanya, udah saya bersyukur ini aja lah. Enggak mau naik pangkat jabatan. Yang tidak belum punya pangkat jabatan usaha terus. Ya bersyukur apa sudah ada sekarang posisinya. Yang sudah dapat pangkat jabatan bersyukur sudah dapat. Ya, bersyukur sudah dapat, bersyukur di mana? Jangan sampai nanti dengan ada pangkat jabatan ini salah dalam hal pekerjaan. Itu masalah lagi. Semua begitu kita. Kalau ibarat bersyukur ini kan kita kayak kita orang Islam luar biasa. Kayak istilah kata untung kan, untung itu. Ada kalimat Islam itu untung luar biasa. Ini bawa musik, kemudian tabrak. Nah, kan hancur mobil. Kita selamat. Alhamdulillah, untung mobil. Kita selamat. Kecelakaan sengaja, tabrak lagi. Kaki patah satu. Patah. Alhamdulillah, untung. Kaki patah di belah, ada dua belah. Ya Islam luar biasa. Si tabrak itu, kan? Tabrak meninggal. Siapa yang bilang untung? Yang bilang untung kira untung apa? Masih ada mayatnya. Untung juga salah. Begitu luar biasa. Nah, ya ada sebagainya. Yang ketiga tadi bicara dengan hati ya. Ya, moto. Pas sedikit lagi tadi lupa tentang. Oh ya. Oh begitu. Untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, memang kita harus usaha. Itu nanti ujung-ujungnya memang itulah manusia. Namanya manusia begitu. Yang diinginkan oleh ya Allah SWT terhadap kita kebaikan ajaran Islam. Kalau istilahnya kesalahan orang sama kita, ini kalau kita yang lupa. Kalau kebaikan orang harus kita ingat. Sebalik daripada itu, kebaikan yang kita buat pada orang harus kita hilangkan. Kalau keburukan kita buat sama orang harus diingat. Ini tanda-tanda orang yang meninggal itu yang paling baik. Nah, begitu. Nah, memang begitu yang maunya. Kalau ada orang yang melempar kita dengan kerikil, biasanya saya lihat kampungnya tambah bateri loh. Kadang bukoy ke mata saya. Kita kerikil dia lempar pakai batu besar. Saya lihat ada orang melemparnya dengan kayu kecil, dilemparnya pasang kampung gelawa. Ini tambah raya loh. Tambah balas dengan yang besar. Bukan begitu. Ini tapi begitulah manusia. Yang maunya bukan begitu. Maunya bagaimana? Kalau ada orang melempar kita dengan kerikil atau dengan batu, pertanyaan saya, dengan apa kita balas? Dengan semen. Mantap. Betul. Ya. Kalau kita pengen batu dengan semen kita lempar, betul. Nah, supaya apa? Nah, supaya dia bisa buat bangunan. Nah, setelah kan, kalau kita dilempar dengan kerikil, maka kita lemparlah dengan roti istilahnya. Lempar dengan roti. Kita dilempar dengan kerikil sakit kan? Kita lempar dengan roti dia tangkap, maka dia makan. Itulah kebaikan. Jadi keburukan orang lempar pada kita berikan kebaikan. Itulah namanya. Itu pahala yang luar biasa. Cuma hanya beberapa orang yang sanggup begitu. Nah, ya, saya udah ini Pak Endang dulu, masalah saya beliau kadus kalau begini. Nah, nih, Pak Endang dulu kadus kepala dusun kami Tugu Hamzah. Saya kecil kampung Penyerat. Sekarang mungkin. Nah, maka ini kami harus tebal. Walaupun ini kecil, harus tebal ini. Bagaimanapun dicaci maki, harus pahala luar biasa kalau sanggup.
Ini kan caci maki itu caci maki nggak sanggup kita tahan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Mungkin bisa sabar lah. Sekali, 2 kali, 4 kali mana sanggup? Langsung dibalas. Tapi memang harus tahan. Ada nggak yang sanggup begini? Kayak ya, seorang syekh luar biasa. Ada orang syekh ni dicaci maki. Syekh ada yang dicaci maki. Beliau langsung mana? Beliau ambil uang langsung beli makanan roti, kemudian gandum, kemudian kurma dikasih. Tolong kasih kepada orang yang caci maki saya. Bilang terima kasih sama dia. Diantar udah. Tuan, ini dari syekh ni. Dibilang terima kasih karena telah mencaci maki syekh, karena pahala dapat. Sehingga beliau begitu terlibat. Sehingga beliau pernah mengungkapkan begini, kalau boleh caci maki, kalau boleh caci maki, beliau caci maki siapa? Pernah tak beliau ada kalimat ini? Kalau boleh caci maki itu bisa, boleh, maka saya caci maki ibu saya. Beliau kata begitu, muridnya heran. Kalau boleh, kalau bisa, kalau boleh, kalaulah boleh, caci maki itu boleh, saya caci maki ibu saya. Ke muridnya, kenapa Syekh? Caci maki itu dia caci maki oleh orang, kita sabar, maka pahala dapat dari dia, ditransfer. Begitu dibalas, dosa dapat. Nah, maka Syekh ini tak balas-balas. Maka kalau boleh caci maki, saya akan caci maki ibu saya. Ngapain saya caci maki orang lain? Kenapa? Kalau caci maki orang lain, pahala saya akan diambil orang lain. Maka lebih baik saya caci maki ibu saya, dapat pahala ibu saya, masuk surga ibu saya. Begitu luar biasa. Jadi tadi bicara dengan hati, memang begitulah ya, dari mana lintah turun, mana ada pun, dari mata turun ke hati ya. Dari mana itu dia? Mata itu tak. Ada orang mata. Dari mana datanya lintah? Dari sawah turun ke kali ya dah. Dari mana datanya cinta? Kalau bukan dari mata turun ke hati. Itulah dari sebab mata melihat. Gitulah akibat tadi. Cara tadi hasad tadi, dengki tadi ya. Itu akibat melihat tadi. Okey, baik, terima kasih. Luar biasa. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tapi sejak hari ini kalah sama Pak. Jangan lebih pandang lucu deh kalau dia. Jadi tutup hari ini. Karena dia itu orang mati gara-gara percaya itu nggak habis. Ya. Yang saya tanyakan kan pada mata itu kalau kita bisa melihat pada suatu dengan jelas masalah. Dan ada juga ada yang mengatakan kalau kita bersyukur maka Allah. Ya. Tapi kalau kita bersyukur maka kita kabur juga. Itu gimana? Kita manusia dari mata. Kabur juga. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya kan? Ya, baik. Ada orang bilang kan salat duha. Ini kita kembali sana nanti. Salat duha, salat itu kan mudah rezeki, dekat dengan Allah. Salah satu salat duha. Duha itu minta supaya rezeki yang di bumi dikeluarkan, yang jauh dekatkan, yang sudah dekat dihalalkan, gitu kan doa. Tapi dah ada juga ni, dah sehari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, dah sebulan, 2 bulan, dah setahun malah. Nampaknya tahun kemarin ini sama ya. Ada rezeki yang tambah. Akhirnya apa? Dia solat duha enggak ada lagi. Kan begitu. Apakah dia tidak bersyukur? Kemarin bersyukur, sekarang tidak bersyukur lagi. Juga demikian sekarang ni mata. Ya. Satu lagi. Ada orang dan pemuda-pemudi kawin jadi suami istri, kemudian ada jadi keluarga, ada yang punya anak, dia punya anak, kasih anak, ya, kasih keturunan. Ada juga kawan saya banyak nih, ya sampai sudah meninggal 1 orang, dari 15 tahun, bahkan saya dia nikahkan, ya, dari 13 bulan sudah nikahkan, belum punya anak dia. Ini ya, Ustaz gimana? Terus saya bilang dengan ikhtiar, usaha, kemudian bermacam dengan obat, kemudian berdoa.
Kala Ustaz kan, kala mana long sahang obat ramuan macam dua-dua kamu dah selesai Ustaz. Kemudian dah kamu malah kamu bilang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu. Sudah juga Ustaz, doa untuk selesai solat. Bukan selesai solat Ustaz, malam tahajud lagi. Tapi dah 3 tahun bulan ada punya anak. Nah, nanti kan ada hikmah di situ lah. Itulah bersyukur. Apakah Allah kan menguji dia ketika dia tidak ada anak. Allah luar biasa dekat dengan, terus merengek-rengek dengan Allah. Allah paling suka kalau manusia hamba itu dia merengek-rengek, minta-minta. Tapi kalau manusia coba. Hari ini datang sore, Assalamualaikum, kasihlah gula lah, nggak usah banyak, 1 on lah. Besok datang lagi, gula 2 on. 3 hari datang lagi, dah 4 hari, enggak, itu nggak ada cerita lagi, kablo. Ini manusia itu. Tapi kalau Allah tidak, Allah paling suka. Kalau ya Allah paling suka. Itulah Allah. Nah, kembali tadi mata. Itulah kita yang punya mata ini nikmat yang luar biasa dengan kita bisa melihat. Maka kata Allah, lihatlah yang dibenarkan oleh Allah. Dengan tadi saya sampaikan beberapa contoh ya, dia bisa melihat dapat pahala. Nah, kemudian sekarang tadi sikit bermasalah, begitulah Allah ingin ngetes sedikit aja, Allah cabut sedikit aja. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, ini ada waktu lahir, ini bukan waktu lahir saja enggak ada bisa melihat gimana nih? Ya kan? Enggak bisa melihat nih. Apakah enggak bersyukur? Nah, tadi ada ini, Ustaz, ini saya ada bisa melihat, tapi sekarang sudah kabur, tapi sudah bersyukur dengan ini. Tapi belum juga sungguh-sungguh ini. Nah, di situ pahala yang luar biasa tadi saya bilang merengek-rengek, dengan sedikit mata bisa melihat, dengan kabur tu masih ingat pada Allah SWT, masih dipergunakan. Kita ini dulu enggak bisa, sekarang ada kacamata fasilitas Allah berikan, bisa dengan luar biasa dia dulu masa terang dia baca Quran, kemudian kabur sedikit juga dia bersyukur dengan baca Quran yang paham. Kemudian nanti Allah tes malah caku nanti buta, masih juga baca Quran, terakhir dua-dua umpamanya. Kan bersyukur juga. Orang bersyukur dengan tidak ada mata gimana? Ya Allah, dengan dia memilih, begitu saya tidak bisa lihat dua-dua, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah kau telah menutupi daripada satu dosa mata sehingga saya tidak melihat yang bukan-bukan. Kan luar biasa. Kan gitu bisa. Sahabat Nabi yang muazin yang jauhnya, yang tinggalnya jauh dengan Nabi, dengan masjid itu, dia tidak bisa melihat, yang hanya bisa mendengar dengan azannya, dia tidak bisa melihat. Tapi luar biasa dia ke masjid walaupun tidak melihat. Nah, ingat kadang-kadang begini kita, ya, kadang-kadang kita yang punya mata lihat orang nggak punya mata. Ya, sayang dia. Dah tulang kok jalannya bisa, sayang dia. Kenapa sayang dia? Dia nggak ada mata, nggak bisa melihat. Kita ada mata, kan terbalik. Sayang dia. Ya, nanti lihat saya alihkan sedikit. Coba bapak-bapak kan lihat kadang-kadang orang gila, stres, orang gila. Ini bukan narkoba, bukan gara-gara mabuk nih. Orang gila, nah itu coba orang gila. Dia coba lihat penyakitnya kurang, corona kena dia. Pergi makannya di mana dia? Di tong-tong sampah dia perginya. Gila ya kan? Dia makan di situ. Tapi dia tidak masuk rumah sakit, tidak pernah sakit dia. Datang kita, sayang dia. Gila dia sayang. Sebenarnya siapa yang harus bilang sayang? Kita ini. Kenapa? Dia sudah enggak ada lagi di bangkang hukum dia itu. Dia bilang sayang orang itu, sayang kita. Kenapa? Dia punya pikiran, punya ini, tapi kita taat pada Allah. Kita biasa sayang, sebalik kita bilang sayang dia. Apa yang kita sayang dia? Dia itu udah luar biasa itu. Tinggal dia meninggal itu isi ahli surga. Kita ini yang sayang. Nah, begitu aja tadinya. Di mata ya. Oke, baik, alhamdulillah. Ya. Jam 12. Baik, kita cukupkan sesi tanya jawab siang hari ini pada Ustaz Abdul Qasim. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Inilah bola butana tadi ya. Bola butana surga nikmat berpisah berat mengal kubu, kemudian dalam doanya ingat mengat selamat total kubu. Jadi hidupnya saling ingat supaya kita selamat. Dengan banyak ayat ingat kita selamat ketika kita kembali kepada Allah SWT. Jadi banyak sekali nikmat Allah ya, banyak nikmat Allah yang luar biasa. Hari ini kita buka mata, maka pergunakanlah nikmat kebesaran yang Allah berikan dengan mata kita sedang jemaah. Nah, tadi saya lupa sedikit, bukan lupa ya. Jadi saya bilang
Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 23, dalam Quran surah An-Nahl 78, Allah mengungkapkan dulu itu pendengaran, ya, was-sam'a wal absar wal afidah. Tapi ketika ini kemudian kita tutup. Ketika orang tidak pakai pendengaran dengan yang digunakan oleh Allah, tidak mendengar apa yang didengar, boleh didengar, tidak melihat dengan apa yang dilihat, tidak menggunakan hati apa sebagaimana keinginan Allah, maka lihat nanti terakhir Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ancamannya luar biasa. Al-A'raf ayat 179. Allah dibalik dari hati ke mata ke telinga. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah, kebanyakan isi daripada neraka itu walaqad zara'na li jahannam, dan sungguh kami isi kebanyakan daripada neraka itu daripada jin dan manusia. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya hati, tadi, tapi tidak digunakan pada tempatnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata kata Allah tapi tidak punya mata, maknanya dia tidak melihat apa yang dibenarkan oleh Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi dia tidak mendengar apa yang dibenarkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Binatang apa? Kan'am ini binatang ternak. Binatang ternak, nah, itu kan binatang yang akikah dan kurban, itu binatang ternak. Binatang ternak ini 4 kaki, dia disembelih bisa dimakan. Itu balhum lebih balhum adal, bahkan lebih sesat. Apa lebih sesat? Kalau binatang itu bisa dipotong, bisa dimakan. Kita bisa, manusia tidak. Ya dipotong, biasa makan. Nah, kalau binatang, kalau ada pagar ini, dia tidak akan masuk. Tidak akan masuk dia ini pagar. Ini ada kebun orang, di pagar dia. Saya rasa tidak pernah dia loncat. Kerbau, unta, ya, sapi, kambing, enggak mau loncat dia. Ada pagar. Kalau manusia, pada meter gitu, langsung. Jebol pagar habis. Itu balhum Allah, bahkan lebih sesat. Oleh karenanya kita bersyukur jadi itu Allah berikan kita nikmat yang besar, nikmat mataharinya. Baik, demikian saja. Ya, ini sudah panjang, biasanya kan banyak sampaikan, banyak lupa, ya. Sedikit sampaikan, sedikit lupa. Sedikit tidak sampaikan, tidak lupa. Ya, banyak sampaikan, banyak lupa. Sedikit disampaikan, sedikit lupa. Tidak disampaikan, tidak lupa. Tapi hari ini ada disampaikan banyak, insyaallah banyak teringatnya, jangan banyak lupanya, ya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk informasi besok pada dulu tausiah akan diisi oleh Ustaz Mustahil Pasha dari SMA. Beliau adalah pimpinan saya Samudra Pasai. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.